wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang bahaya-bahaya dari kesyirikan. Tadi sudah kita sebutkan 3 ya. Yang pertama, syirik merupakan penyerupaan makhluk dengan khalik ya, dan itu kezaliman yang paling zalim, karena Allah yang maha segala-galanya diserupakan dengan makhluk yang maha dhaif. Yang kedua, bahaya syirik yaitu Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, bagi yang tidak bertaubat. Jadi harus dicatat, yang tidak diampuni adalah yang tidak bertobat. Adapun jika pelaku kesyirikan bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal, maka Allah ampuni ya. Karena tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni apabila orangnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Yang ketiga, bahaya syirik, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga ya, bagi pelaku kesyirikan, dan dia kekal berada di neraka jahanam ya, waliyadzubillah. Jadi surga Allah haramkan bagi pelaku kesyirikan, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Baik, itu bahaya kesyirikan. Kemudian yang keempat ya, bahaya syirik, anna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan. Kesyirikan membatalkan seluruh amalan. Salatnya batal ya, batal itu maksudnya hangus ya. Kemudian puasanya batal, sedekahnya, baca Qur'annya, silaturahminya, semua amal-amal soleh hangus kalau orang berbuat syirik ya. Itu bahaya syirik. Pahala solatnya hilang, habis. Pahala sedekahnya habis. Semua pahala kebaikannya gugur ya, kalau orang berbuat syirik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Artinya, dan seandainya mereka berbuat syirik, seandainya mereka berbuat syirik, niscaya batallah, hanguslah semua yang mereka lakukan, yaitu kebaikan-kebaikannya hangus. Seandainya mereka berbuat syirik, maka batallah semua amal kebaikan yang mereka lakukan. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan siapa? Menjelaskan para nabi dan rasul. Jadi seandainya mereka syirik, merekanya itu siapa? Para nabi dan rasul. Seandainya para nabi dan rasul berbuat syirik, hangus amalannya. Itu nabi dan rasul ya, gimana lagi kita gitu. Bahkan dalam ayat yang lainnya ya, dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah berbicara tentang Nabi Muhammad ya, Allah berfirman, la in asyrakta
la yahbatanna amaluka. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, niscaya batallah amal-amalmu. Jadi Nabi Muhammad saja, ya, manusia yang paling bertakwa, kalau beliau itu berbuat syirik, hangus amal kebaikan yang dilakukannya. Ya, apalagi kita, ya, yang amal solehnya nggak tahu diterima, nggak tahu enggak. Ya, sholat kita nggak tahu khusyuk, nggak tahu enggak. Para nabi dan rasul saja, bahkan Nabi Muhammad sendiri, kalau berbuat syirik, hangus semua amalnya. Ini bahaya syirik. Ya. Jadi syirik itu membatalkan seluruh amalan. Yang kelima, anna syirka halalud dam wal mal. Kesyirikan atau pelaku kesyirikan itu halal darah dan hartanya. Kesyirikan atau pelaku kesyirikan itu halal darah dan hartanya. Halal darahnya maksudnya dia boleh dibunuh. Kemudian halal hartanya, ya hartanya boleh diambil. Akan tetapi para jamaah sekalian, ya, membunuh orang-orang yang musyrik atau mengambil harta mereka ini bukan kewenangan setiap orang. Ini kewenangannya ada di penguasa atau negara, pemerintah. Ya, bukan ada di orang-orang biasa, ya masyarakat sivil, bukan. Ya. Dalam hukum Islam, kalau orang melakukan kesyirikan, dia ditangkap, ya dalam hukum Islam. Ya, kemudian disuruh tobat, ya, dinasehati. Kalau dia terus dalam kesyirikannya, ya dia boleh dibunuh. Yang membunuh siapa? Ya pemerintah, penguasa, aparat. Kita nggak boleh. Nah, hukum ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, dalam Al-Quran misalnya, ya, dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. At-Taubah ayat yang kelima, Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya, perangilah atau bunuhlah orang-orang musyrikin, ya para pelaku kesyirikan, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian dapati mereka. Ya. Ini surat At-Taubah ayat kelima. Ya, Allah berfirman, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Ya, ayat ini mungkin terdengar keras, ya. Ya, perintah membunuh orang-orang musyrik. Ya. Seakan-akan Islam itu tidak toleran. Ya, tetapi tadi, ya, kalau kita memahami Islam serampangan, ini bisa jadi teroris memang. Tapi kalau kita memahami Islam berdasarkan pemahaman para ulama, para salaf, ya justru akan jauh dari terorisme. Ya, bagaimana kita membunuh atau menghilangkan nyawa manusia, ya, sedangkan nyawa hewan saja dalam Islam itu dilindungi. Ya. Kan nggak boleh menyiksa hewan, kucing misalnya, nggak dikasih makan sampai mati, kan dosa. Ya, dalam hadis disebutkan seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya, dia pelihara tapi nggak dikasih makan dan nggak dilepas supaya bisa cari makan sendiri sampai mati, masuk neraka. Jadi gimana,
nyawa hewan dilindungi tapi nyawa manusia tidak, kan nggak mungkin. Ya, maka ayat atau hadis itu harus dipahami berdasarkan pemahaman yang benar. Nah, di sini tentang membunuh orang-orang musyrik, dalilnya betul tadi surat At-Taubah ayat 5. Kemudian dalam hadis Nabi juga bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, aku ini nabi ya. Yang mengatakan ini nabi. Aku diperintahkan, yang merintah siapa? Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Artinya Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka terjagalah, terpeliharalah darah mereka, harta mereka. Ya, kalau mereka masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya terjaga, nggak boleh dibunuh. Hartanya terjaga, nggak boleh diambil. Itu dalilnya jelas. Tapi sekali lagi ini kewenangan siapa? Penguasa, aparat, pemerintah dalam hukum Islam. Ya, dan di kita hukum ini belum bisa berlaku. Ya, kalau dalam hukum Islam, ya kalau ada kuburan yang disembah-sembah, ya atau kuburan diagungkan, dibikin bangunan, kan diratakan, itu kan perintah Nabi. Ya, wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, janganlah engkau melewati satu kuburan yang diagungkan, melainkan diratakan, sisakan sejengkal saja dari permukaan. Ya, dan tidaklah engkau melihat patung atau gambar, melainkan engkau hancurkan. Ini wasiat Nabi. Kalau ada kuburan yang ditinggikan, apalagi dibangun bangunan, ada lampunya, ya, orang ziarah ke situ, berdoa di situ, ibadah di situ, ya, wasiat Nabi hancurkan. Ya, karena itu wasilah menuju kepada syirik. Taib. Nah, itu dalilnya. Ya, jadi Nabi diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bertauhid. Kalau mereka bertauhid, mereka aman, ya, terlindungi darah dan hartanya. Baik. Ini yang kelima. Jadi orang-orang musyrik halal darah dan hartanya. Nah, untuk mengamalkan ini kita tentunya nggak bisa di tempat kita ini nggak bisa. Ya, karena ini kewenangan pemerintah dan pemerintah kita belum punya undang-undang masalah ini. Ya. Jadi antum melihat orang musyrik antum tangkap, ini bahaya. Ya, antum ditangkap polisi nanti. Jadi jangan salah paham, ini wewenang pemerintah dalam hukum Islam. Dan di negeri kita ya hukum ini belum ada. Ya, belum ada yang mengatur kalau ada kesyirikan merupakan pelanggaran pidana, belum ada. Ya, kalau pencurian pidana, pembunuhan pidana, perkosaan pidana, perzinahan belum. Ya, zina itu kan suka sama suka, bukan pidana. Perkosaan pidana. Dalam hukum Islam, mau perkosaan, mau suka sama suka, pidana. Ya. Dalam hukum Islam, khamar pidana, dihukum. Ya, di kita ya masih legal ya jual beli minuman keras ya di tempat-tempat tertentu, tapi ya. Nah, jadi masalah hukum ini kewenangan siapa? Pemerintah. Ya, masyarakat sipil itu nggak punya kewenangan. Makanya kalau ada orang misalkan mencuri, pengen potong tangan, datang ke ustadz, si ustadz itu nggak punya kewenangan untuk potong tangan, nggak boleh dia. Ya, siapa yang memberikan dia wewenang untuk menegakkan hukum potong tangan? Nggak ada. Ya, termasuk
banyak sebetulnya ya, menikahkan itu juga wewenang yang tidak boleh sembarangan orang. Allah memberikan wewenang untuk menikahkan seorang putri itu hanya kepada walinya, dan yang tidak punya wali kepada hakim, ya, perwakilan dari pemerintah KUA itu. Ustadz nggak punya kewenangan untuk menikahkan. Ya, misalkan ada perempuan pengen nikah, walinya ada hidup gitu. Terus si wanita itu dinikahkan oleh ustadznya tanpa sepengetahuan walinya, maka nikahnya nggak sah. Kenapa? Karena yang menikahkannya dia tidak punya kewenangan untuk menikahkan. Yang punya kewenangan menikahkan adalah walinya, bapaknya, pamannya. Nah, itu punya kewenangan. Yang memberinya kewenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi. Yang keenam, bahaya syirik adalah asyirku akbarul kabair. Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Nabi bersabda, dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah wa uququl walidain. Musyrik atau syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu dosa besar yang paling besar. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir, ya, bahaya syirik adalah anna syirka tanaqqusun wa aibun nazzahar rabbu subhanahu nafsahu anhuma. Kesyirikan adalah aib, ya, atau kekurangan yang Allah sucikan dirinya dari keduanya. Kesyirikan adalah aib atau cacat atau kekurangan yang mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari keduanya. Ya, Allah itu kan maha suci dari segala kekurangan. Allah maha suci dari aib. Ya. Segala bentuk kekurangan, segala bentuk cacat, Allah suci dari yang seperti itu. Nah, syirik ini dia kekurangan atau cacat, ya, kesyirikan itu. Maka Allah suci dari yang demikian itu. Maka termasuk bentuk penghinaan kepada Allah adalah menyekutukan Allah dengan makhluk, ya. Itu salah satu bentuk puncak penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk atau kita sebut dengan kesyirikan. Jamaah sekalian, barangkali itu yang bisa disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, tentang definisi kesyirikan dan bahaya-bahaya kesyirikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk-bentuk kesyirikan. Begitu juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah tindakan kita tatkala melihat ini, Ustaz, seorang yang mengaku muslim tapi dia mempraktekkan perdukunan? Ya. Setelah apabila dia meninggal, apakah kita boleh mensolati dan mendoakan untuk dimintakan pengampunan dari Allah atau tidak, Ustaz? Ya. Kadang
Dan terus orang awam itu kan banyak yang nggak mengetahui gimana. Ya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tentang praktek dukun atau peramal atau paranormal atau orang pintar gitu ya. Bahasanya sama lah. Intinya mereka yang mengaku tahu perkara yang gaib itu. Dukun, peramal itu sama. Ada bedanya ya, tapi intinya mengaku tahu perkara yang gaib. Nah, mengaku tahu perkara yang gaib ini termasuk pembatal keislaman, pembatal tauhid. Kenapa? Karena Allah menyebutkan bahwa hanya dirinya yang tahu perkara gaib. Ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha tahu perkara yang gaib. Allah tidak menampakkan ilmu gaibnya kepada seorang pun. Ya, jadi mengetahui perkara gaib itu hanya sifat khusus bagi Allah. Maka kalau ada yang mengetahui atau ada yang mengaku tahu perkara gaib, berarti dia menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Allah menyebutkan hanya Allah yang tahu perkara gaib. Terus dia mengaku dirinya tahu perkara gaib, dan orang yang mempercayainya ya berarti batal Islamnya. Yang percaya dukun, percaya ramalan, berarti dia ya menjadikan dukun itu sekutu bagi Allah. Dalam hal apa? Dalam hal mengetahui perkara gaib. Ya. Orang percaya nih si A atau si dukun ini tahu perkara gaib. Tahu masa depannya apa, diramal, jodohnya gimana, ya bisnisnya gimana, dan dia percaya. Berarti dia meyakini Allah tahu perkara gaib, dukun tahu perkara gaib. Ini apa namanya? Syirik. Berarti dia menyamakan Allah dengan dukun atau menyamakan dukun dengan Allah. Itu kezaliman yang paling zalim. Nah, gimana kalau dukun ini mati? Ya hukumnya ya, karena dia melakukan pembatal keislaman, ya kalau sudah nyata ya, karena ini juga nggak boleh sembarangan ya, memvonis orang ini harus terpenuhi syarat-syaratnya ya, dan harus hilang penghalang-penghalangnya ya. Penghalang misalnya orang ini bodoh, itu penghalang bodoh itu. Kalau orang melakukan sesuatu karena bodoh, ya dia diberi uzur, dimaafkan, tidak dikafirkan, tidak dimusyrikkan karena bodoh. Ya, atau penghalang yang lainnya mukroh, dipaksa, ya ditekan oleh orang, itu juga dimaafkan. Nah, jadi untuk memvonis orang memang nggak bisa sembarangan. Tapi kalau ada orang sudah nyata, jelas melakukan aktivitas kesyirikan, sudah iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah sehat, ini syirik, tapi dia masih melakukan itu, meninggal, ya tidak boleh disolatkan ya. Makanya dalam Islam dukun-dukun para peramal itu hukumannya apa? Dibunuh ya. Dukun itu dibunuh dalam hukum Islam, karena mereka itu orang-orang yang jahat. Ya, jahat mereka itu. Ya, membunuh orang dengan cara menyiksa, itu dukun, tukang sihir, sama kayak gitu. Menipu ya minimalnya. Dukun itu penipu. Dia ngaku tahu perkara gaib padahal dia tidak tahu. Jadi mereka termasuk orang yang jahat ya, makhluk yang jahat ya, makanya dalam hukum Islam itu dipidana. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ada lagi? Ya, silakan.
Tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Ya, apa hukum bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal? Setahu ana tidak ada perselisihan ulama, ya, tidak ada. Jadi ini hukumnya apa? Syirik. Ya, syirik. Kenapa? Orang sudah meninggal bisa apa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi itu termasuk bentuk kesyirikan. Ya, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam berdoa. Ya, itu termasuk kesyirikan. Nah, kenapa itu termasuk kesyirikan? Ya tadi, orang yang sudah mati, dia sudah mati, ya, tidak punya kuasa ya mengijabah doa kita. Ya, bahkan mendengar doa kita pun tidak bisa. Kemudian tidak ada praktek para salaf seperti itu. Ya, misalnya ketika Nabi meninggal, apakah ada para sahabat yang berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan Nabi SAW? Tidak ada dalilnya. Bertawasul dengan ruhnya Abu Bakar, dengan ruhnya Umar, tidak ada. Ya. Bertawasul yang dibolehkan diantaranya bertawasul dengan amal soleh, boleh. Ya Allah, dengan amal soleh saya berikanlah saya ABCD, itu boleh. Dengan menyebut amal soleh kita. Atau bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya Allah yang Maha Razzaq, berikanlah saya rizki, itu boleh. Atau bertawasul ya dengan doanya orang soleh yang masih hidup, boleh. Ya, seperti di zaman Umar, ya, ketika terjadi musim kemarau panjang, mereka tidak datang ke kuburan Nabi kemudian bertawasul dengan kubur Nabi, tapi bertawasul dengan Al-Abbas paman Nabi. Ya. Wahai Abbas, dahulu ketika Nabi hidup kita bertawasul kepada Nabi. Sekarang Nabi meninggal, maka kami bertawasul denganmu. Maka berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup boleh. Antum datang pada orang soleh, minta dia mendoakan kita, itu boleh. Adapun tawasul dengan orang yang sudah mati, ya Allah, dengan jah atau dengan kedudukan orang yang ada di kubur ini, kabulkanlah hajat-hajatku, itu termasuk tawasul yang bid'ah, yang tidak ada syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya, sudah jam 8. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita istiqomah ya, terus belajar agama, karena banyak di antara kita itu yang Islam ya karena Islam dari lahir, orang tua kita sudah Islam, lingkungan kita sudah Islam, makanya kita Islam. Tapi untuk menggali nilai-nilai Islam, mempelajari Islam itu kadang masih minim. Makanya jangan malu-malu ya, jangan malas-malas untuk terus belajar, karena agama Allah itu tidak bisa dengan ikut-ikutan, tapi harus ya terus belajar. Mudah-mudahan kita terus istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.